Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kamu siapa ya? Zabila ya? Nama saya Zamila. Nama pada kamu? Itu maksudnya Iya Pak. panggilannya Zabila. Iya udah dong. Untuk mengawali kegiatan hari ini, kita berdoa dulu supaya untuk kegiatan konseling individu bisa sesuai harapan kita bareng-bareng ya. Berdoa mulai. Selesai. Yang pertama, saya ucapkan banyak terima kasih atas kedatangan Zabila karena sudah secara sukarela datang untuk melaksanakan konseling individu yang sudah kita jadwalkan dari minggu kemarin ya. Kemarin kan kamu sudah WA ke Bapak berkaitan dengan katanya mau curhat ataupun apa ya, terus kita ulas sebentar di WA, ternyata kamu pengen menyelesaikan masalah. Untuk itu Bapak berterima kasih sekali, kamu sudah secara sukarela satu terus percaya pada Bapak untuk bisa membimbing kamu untuk bisa menyelesaikan masalahmu. Itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan masa pandemi COVID-19 ini yang belum berakhir dan kabarnya tambah ramai di kita. Walaupun kita tatap muka seperti ini, walaupun katanya keadaan kita masih habis ulangan semester kedua ya, paling baru ulangan ya, paling baru ulangan. Terus kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan ya. Yang pertama adalah ketika datang kita tatap muka pakai masker ya. Kamu pakai masker, saya pakai masker, bentuknya seperti ini. Itu fungsinya adalah sebagai proteksi. Artinya kita saling melindungi satu sama lain. Terus untuk kegiatan kita hari ini kita akan melaksanakan konseling. Oke ya, sesuai jadwal kita yang kemarin ya. Iya Pak. Kamu santai saja, nggak usah sepaneng ya, nggak usah sepaneng, santai saja. Kegiatannya apa untuk hari-hari kamu di rumah? Saya bilang. Kita saya untuk sehari-hari biasanya itu disuruh apa ya, ngurusin keponakan gitu sih Pak. Musim umur apa? Iya kan punya dede bayi di rumah. Kamu ada bayi. Ya terus ngaji di TPB. Ulang. Iya sama ngaji juga Pak. Ustaz atau? Enggak, cuma iya. bantuin Ustaz. Oh iya. Kemarin gimana setelah melaksanakan semester ulangan semester 2? Ya alhamdulillah perasaan saya menjadi tegak dan sukses dalam meraih prestasi Pak. Dapat ranking? Alhamdulillah dapat Ranking berapa? ranking 1. Mantap. Iya. Sip. Terus untuk keseharian kamu, sehariannya bagaimana supaya kamu bisa ranking 1 seperti apa cara belajar? Kalau metode pembelajaran saya itu Pak tidak memakan banyak waktu. Ya paling tidak setengah jam atau sampai 1 jam maksimal. Sistem kebut semalam. Enggak Pak, tapi belajar saya itu selepas habis sholat subuh Pak. Oh, tiap hari. Iya Pak. Kamu sudah terapkan itu dari kecil? Ya dari SD? Iya dari mulai kelas 7. Terus selain kamu membantu orang tua ngurusi ponakan, terus ngaji, terus ngapain? Ini kan masih masa libur kan, masih semesteran kan? Ya paling itu Pak, ke kebun. Ke kebun, kamu suka berkebun? Suka Pak. Tanam apa di kebun? Ya kayak singkong gitu Pak, cabai gitu, pokoknya banyak Pak. Paling nggak punya kesibukan ya? Iya daripada nganggur di rumah. Oke, sip. Tetap itu Pak, produktif. Bagus. Oke, terima kasih untuk Zamila. Untuk kegiatan kali ini kita akan melaksanakan konseling individu sesuai jadwal yang sudah kita bentuk dari minggu kemarin ya. Kamu pernah melaksanakan konseling individu?
Pernah. Kamu tahu konseling individu itu apa? Ya itu Pak, konseling individu itu kalau menurut saya Iya. berarti antara guru sama itu satu siswa dong, tapi kayak ngomongin masalah atau curhat-curhat gimana gitu Pak. Itu adalah konseling individu. Gambarannya adalah di mana guru BK atau konselor dengan siswa atau klien. Di situ sifatnya guru BK atau konselor membantu memecahkan masalah, ya. Terus ada banyak asas dalam konseling individu. Yang pertama adalah sukarela. Artinya apa? Kamu sudah datang ke sini, kamu percaya pada Bapak tanpa paksaan untuk datang ke sekolah untuk melaksanakan konseling itu adalah sudah sukarela. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keterbukaan. Keterbukaan itu artinya nanti kamu ketika mau mengulas masalah kamu, saya harapkan kamu bisa terbuka dalam menjelaskan semua masalah kamu. Jadi jangan sampai ada yang paham ya. Terus selanjutnya adalah keaktifan. Jadi saya harapkan nanti ada komunikasi dua arah, bukan hanya Bapak yang memberikan gambaran tentang masalahmu, tapi kamu juga aktif untuk bisa berkomunikasi. Terus yang paling penting dalam konseling individu adalah asas kerahasiaan. Apa itu asas kerahasiaan? Asas kerahasiaan adalah di mana seorang guru BK, Bapak sebenarnya, terus saya juga seorang konselor, harus bisa menjaga rahasia apa yang menjadi masalah. Jadi alhamdulillah sekali kamu sudah percaya pada Bapak, dan amanah ini akan saya jaga. Terus saya jamin tidak ada orang lain yang ya. Mungkin untuk selanjutnya gambaran untuk konseling individu pada hari ini ya. Kamu kemarin sudah sedikit banyak mengulas banyak hal tentang masalahmu. Kamu sering grogi ketika tampil di depan umum, minder seperti itu kan, tidak nyaman, terus pokoknya campur-campur rasanya. Itu mengganggu, padahal akademikmu satu bagus, itu kan menjadi masalah. Seharusnya ketika siswa mempunyai akademik bagus, ditunjang dengan istilahnya apa ya, presentasi di depan juga bagus, komentarnya bagus, penampilan di depan umum bagus, itu kan nilainya jadi tambah plus. Tapi yang terjadi pada diri kamu adalah gambarannya kamu sedikit minder sedikit. Iya betul ya. Itu nanti kita akan membahas itu. Ya, kamu nanti bisa cerita mengapa bisa seperti itu. Nanti kita rumuskan masalahnya. Nanti kita cari jalan keluarnya. Ya, paham ya saya bilang ya. Untuk pelaksanaan konseling pada hari ini kita laksanakan 60 menit cukup. Nanti sore ada acara, habis kegiatan nanti siang ada acara. Ya ada itu ngaji Pak. Ngaji? Yang ngajinya kan sore. Jadi 60 menit cukup ya ke depan untuk bisa menyelesaikan kita konseling individu pada hari ini ya. Terus berarti sudah siap untuk melaksanakan konseling pada hari ini? Siap. Oke, berarti kalau sudah siap kita mulai ya untuk melaksanakan konseling pada hari ini. Gak usah tegang, oke? Santai-santai. Yang pertama akan Bapak tanyakan pada kamu adalah masalahmu seperti apa ya. Coba kamu ceritakan sedetail mungkin yang terjadi pada kamu, yang mengganjal pada kamu, terus yang menghambat kamu itu apa. Coba ceritakan pada Bapak. Awal mulanya itu ya Pak, kan saya masuk SMP. Terus pas langsung kelas, kan udah kelas 8. Di kelas 8 saya itu ikut organisasi OSIS. Dimana waktu itu pas kelas 7 yang baru kan
masuk, terus biasanya kan ada mos itu kan ya Pak. Terus di kelas saya itu apa ya Pak, ada ribut-ribut gitu, katanya saya disuruh jadi ketua kelas. Dan di sisi lain saya juga lagi ngurusin mos. Lah otomatis kan saya nggak ikut pelajaran kan ya Pak. Nah, terus ada teman saya tuh yang kayaknya nggak suka, bilang kayak gini, nggak pernah masuk kelas kok jadi ketua gitu. Nah, terus singkat cerita ya Pak, langsung aja. Pas itu lagi ada pelajaran BK, terus disuruh presentasi. Di saat presentasi tuh kayak temannya nggak suka sama saya itu mengarungi satu kelas biar nertawain saya gitu sih Pak. Jadinya bikin saya tidak pede dan bikin saya malu gitulah ya Pak. Padahal saya udah berusaha semaksimal mungkin untuk mempresentasikan hasil yang sudah saya amati gitu Pak. Ya jadinya saya jadi sekarang nggak pede, jadi malu gitu kalau bicara di depan banyak orang. Oke. Jadi yang terjadi pada kamu garis besarnya yang pertama adalah ketika ada kemarin masa SMP, kamu disuruh ke depan untuk presentasi tapi akhirnya ditertawakan oleh teman-teman. Iya Pak. Itu yang terjadi. Iya Pak. Dan itu yang membuatmu sampai saat ini menjadi masalah. Iya. Ketika kamu harus tampil di depan orang banyak atau depan umum, jadi nervous, minder, bahkan cemas atau takut. Betul seperti itu. Betul. Terus ketika kamu sudah masuk SMK, apakah kejadian seperti itu terulang kembali? Untuk saat ini sih belum ya Pak, karena di masa pandemi itu kan nggak bisa tatap muka secara langsung. Ya. Jadi hanya cuma bisa daring. Jadi nggak, alhamdulillah tidak pernah terjadi seperti itu. Tapi ketika itu terjadi di SMP, itu berapa kali terjadi ketika kamu melaksanakan, mungkin dibullying oleh teman kamu sendiri? Kalau pas presentasi itu cuma satu kali Pak, tapi untuk seterusnya itu kayak misal dari perkataan dong itu sih Mbak, kayak gitu, mengaruhin teman-teman yang lain buat benci sama saya. Oh, kayak gitu. Iya. Sampai segitunya ya? Iya Pak, sampai pernah jadi kasus di SMP. Jadi kasus dan masuk ruang BK? Ya masuk, soalnya kan saya nggak kuat ya, maksudnya dibully kan bikin apa ya, kita jadi down. Iya. Terus saya udah nggak kuat itu Pak, maksudnya kayak bikin saya depresi. Terus saya lapor ke guru BK, terus guru BK saya kan udah kumpulin bukti gitu ya Pak. Terus guru BK langsung itu manggil yang mengaruhi teman-teman itu, terus langsung minta maaf ke saya, nangis gitu Pak. Pokoknya Iya. jadinya udah nggak berani apa ya, bully saya lagi. Terus perasaan kamu yang dirasakan itu seperti apa ketika kamu di posisi seperti itu? Di posisi dibully? Iya. Saya tertekan Pak. Pertama tertekan, kedua sedih. Ketika kayak gimana ya Pak, serasa dunia itu tidak berpihak ke saya. Kayak ibaratnya itu kayak dianaktirikan gitu sih Pak. Pokoknya merasa gimana gitu lah. Oke. Terus ketika kamu pas tampil di depan kelas, tadinya pas di kelas 9 itu, pada saat kamu ditertawakan atau bahkan banyak dibicarakan di belakang oleh teman-teman, perasaan seperti apa? Pas kamu posisinya pas lagi presentasi? Saya mencoba untuk biasa saja Pak, karena di sisi itu saya sedang presentasi, saya harus gimana ya, semaksimal mungkin dan seprofesional mungkin biar saya juga mendapatkan nilai yang bagus, tetap mempertahankan nilai walau yang lain tidak suka sama saya, tidak mendukung gitu Pak. Tapi kamu juga dulu pernah merasakan juga masuk ya, dibully pada saat tampil di depan, akhirnya kecewa dengan teman, kecewa dengan
teman yang seharusnya mendukung ketika kita tampil di depan umum tambah menyalahkan kita, menertawakan, itu kan saya bisa merasakan apa yang saya rasakan ya. Selanjutnya, apakah perasaan-perasaan itu selalu membekas pada diri kamu? Iya Pak, karena itu suatu pengalaman yang sangat menyakitkan. Menyakitkan, betul menyakitkan ya, menyakitkan sekali seperti itu. Terus apakah ada peristiwa lain yang mendasari dari dirimu sendiri? Sepertinya tidak. Tidak ada. Tapi berarti faktor dari luar, karena kamu tertawakan oleh teman yang lain, dibully bisa pada saat presentasi, akhirnya yang terjadi kamu sampai sekarang menjadi minder ya. Iya Pak. Ketika mau tampil di depan ya. Emosi seperti apa yang muncul ketika kamu disuruh untuk presentasi setelah kejadian seperti itu? Kalau saya itu jadinya ini ya, misal satu kan ya trauma Pak, tapi kalau misal disuruh presentasi lagi gitu kan, misalnya satu kelompok 4 orang, terus saya itu nggak mau ngomong Pak, saya jadi udah nggak pede gitu Pak. Nggak pede, yang kamu rasakan? Yang saya rasakan tuh ya gimana ya Pak, ya kecewa banget. Kecewa, oke. Kecewa Pak, kayak jadinya tuh yang kena itu mentalnya situ Pak. Mentalnya bagaimana mentalnya? Saya itu jadi pendiam Pak. Mentalnya jadi pendiam. Iya, tadinya kan saya cenderung lebih jadi pendiam ketika bisa harus tampil di depan umum ya. Iya Pak, jadi nggak pede, pokoknya intinya nggak pede. Takut. Ya tetap takut. Kalau misalnya padahal belum melakukan gitu ya Pak, belum presentasi, tapi sebelum itu saya udah yang grogi banget itu sih Pak. Nervous, betul. Jadi perasaan sampai sekarang yang timbul ketika kamu dapat peristiwa yang tidak mengenakan ketika di SMP itu diantara adalah kamu jadi atau terus minder ya, terus nervous yang membuat sampai saat ini kamu jadi tidak bisa tampil di depan. Oke. Padahal yang terjadi kamu itu siswa yang pandai kan, yang satu bukan sangat bagus ya. Seharusnya ketika itu ditunjang dengan penampilan yang bagus di depan umum kan sempurna sekali, betul nggak? betul. Nah itu untuk itu masalahmu yang seperti ini harus betul-betul dipecahkan ya. Terus yang Bapak tanyakan kembali adalah konsekuensi. Ketika kamu mempunyai masalah seperti ini dan kamu tidak tidak bisa menyelesaikan, konsekuensi bagi dirimu sendiri itu apa? Kayak merasa diasingkan gitu. Merasa diasingkan. Iya, kayak biasanya ke kantin bareng teman-teman gitu ya Pak. Iya. Saya jadi sendiri atau pokoknya jadi diasingkan Pak. Merasa jadi yang beda dari yang lain. Bedanya itu bukan beda dalam sisi yang baik, tapi kayak beda dari sisi yang nggak baik gitu. Terus kalau kita memfokuskan masalah pada ketika kamu harus tampil di depan umum ya, itu konsekuensinya seperti apa? Apakah kamu tetap bisa tampil dengan baik atau tidak? Kalau untuk hal itu saya usahakan saya bakal bisa tampil untuk lebih dan lebih baik lagi, tapi saya kadang mikir juga takut kejadian yang sudah terjadi terulang lagi Pak. Oh, iya. Seperti ditertawakan itu Pak. Jadi bayang-bayang rasa takut, bayang-bayang rasa kecewa, bayang-bayang rasa yang tidak mengenakan selalu hadir. Iya, selalu menghantui saya Pak. Itu perasaan-perasaan seperti itu yang membuat kamu tidak bisa maju ya. Itu kan perasaan yang belum tentu terjadi, itu kan waktu yang sudah lewat, betul ya? Ketika sudah ada waktu yang sudah lewat, kamu nggak berani melaksanakan, akhirnya yang terjadi
sampai saat ini kamu belum bisa menyelesaikan masalahmu. Artinya kamu hanya ketakutan dari efek masa lalu, ya. Ketika sekarang sudah SMK dan sudah jadi pengurus OSIS, yang terjadi kamu juga belum bisa tampil di depan umum dengan baik, ya. Kamu masih terbayang-bayang dengan perasaan takutmu, perasaan kecewamu, perasaan tindakanmu. Seperti itu, betul ya? Betul, Pak. Pernah dicoba pada saat kamu di SMK, pernah dicoba hal-hal untuk bisa menyelesaikan masalahmu biar tidak takut ketika presentasi? Pernah. Tapi ya itu Pak, terulang lagi, maksudnya ya nggak semua satu kelas menertawai, tapi sebagian gitu Pak. Jadinya saya itu jadi bimbang antara saya mau lebih semangat lagi atau saya jadi lebih down. Soalnya ada yang nyemangatin juga, ada yang tetap ngebully gitu. Tapi lebih banyak yang ngebully sih. Dan itu sampai saat ini juga masih terjadi pada kamu. Tapi kan untuk masa SMK sudah nggak ada kan? Ya tapi sekarang udah enggak Pak. Tapi masih terbayang-bayang. Tapi takutnya untuk tampil di depan umum itu masih menjadi masalah bagimu ya? Ya masih Pak. Oke. Terus ketika kamu bisa bayangkan perasaanmu yang takut, perasaanmu yang kecewa, ketika itu dibalik menjadi perasaan yang membanggakan, perasaan yang menyenangkan, perasaan menjadi reward atau penghargaan buat kamu, itu kan sedikit bisa sedikit bisa hilang. Artinya masalahmu itu hanya masalah di perasaan, ya. Sekarang kalau perasaanmu dibalik, kekecewaan kamu menjadi kebahagiaan, ketakutan kamu menjadi keberanian. Semuanya perasaanmu harus semuanya dibalik ke hal yang lebih positif. Artinya apa? Supaya nanti ke depannya kamu tidak takut lagi untuk mencoba usaha, tidak takut lagi ketika harus tampil di depan, ya. Bisa membalikkan perasaan kamu supaya perasaanmu jadi lebih positif, ya. Tadi yang terjadi pada kamu kan perasaannya negatif semua, yang menghantui kan negatif semua, ya. Kecewa, minder, marah, betul nggak? Betul. Takut, itu kan hal-hal perasaan yang negatif. Sekarang kalau perasaan itu dibalik menjadi perasaan positif, seperti apa? Bisa nggak? Ya bisa Pak. Mungkin jika itu gak terjadi, maksudnya sebaliknya mungkin saya akan menjadi siswa yang lebih produktif lagi Pak. Ya, itu yang kita harapkan. Maksudnya kita juga harapan diri kamu sendiri, juga itu harapan Bapak. Artinya ketika perasaan itu seolah-olah dibalik, perasaan yang negatif menjadi positif, kamu siap nggak untuk artinya siap untuk jauh lebih baik lagi? Siap Pak, karena itu yang saya harapkan. Oke, siap. Terus cara untuk bisa mengembangkan perasaan, artinya yang perasaan negatif menjadi positif kali Pak? Kalau saya itu Yang tadinya kecewa jadi bangga, ya. Kamu pernah bisa bayangkan nggak bahwa ketika kamu tampil di depan umum, banyak teman-teman kamu yang bertepuk tangan? Itu kamu kan harus membayangkan hal-hal yang positif. Jangan pernah membayangkan hal-hal yang mengarah ke hal-hal yang negatif. Artinya ketika kalian mau tampil di depan umum, terus kamu merasa serba ketakutan, terus rasa kecewanya selalu muncul terus, ya, rasa marahnya
terlihat masalahmu selalu muncul, itu kan nggak akan pernah menjadi kamu lebih maju. Artinya kamu hanya bisa stuck di situ. Kalau perasaan itu dibalik ke hal yang positif, ini jadinya takut jadi benar. Bisa seperti itu, bisa kamu coba, ya. Perasaan takut jadi baik, perasaan kecewa jadi baik. Jadi bayangan-bayangan yang menakutkan itu kamu balik. Yang tadinya kamu mau tampil di depan umum, nggak berani karena kamu kecewa, akhirnya perasaan itu dibalik, yang muncul pada diri kamu adalah kebanggaan. Bisa seperti itu ya. Jadi masalahnya hanya pada tingkat emosi saja. Betul nggak? Emosi yang muncul dalam dirimu apa aja yang negatif? Itu Minder ya, kecewa ya. Kalau apalagi di usia saya yang masih 17 tahun, kan masih itu 15 tahun. Itu kan lagi masa-masa puber ya Pak. Jadi itu tingkat emosinya itu nggak bisa dikendaliin dengan baik Pak. Jadinya kalau apa-apa itu gampang emosi, gampang sedih gitu Pak. Terus untuk kedepannya yang akan kamu lakukan seperti apa? Untuk bisa merubah dirimu jadi lebih baik. Artinya ketika kamu harus presentasi di depan, kamu menjadi orang yang lebih baik. Pertama saya harus pede dulu Pak. Pertama harus ngumpulin gimana ya maksudnya, saya harus terima konsekuensinya nanti gimana, yang penting saya pede dulu. Pertama pede, terus kedua yang kedua itu kita harus ibaratnya lagi presentasi, kita harus menyampaikan presentasi itu dengan baik. Jadinya kalau yang tadinya mau ngejek itu kan jadinya nggak jadi Pak, nggak jadi, ibaratnya mau membuli jadi malu. Oh ternyata Jamila itu bisa gitu Pak. Oke. Terus kita fokuskan pada perasaan kamu. Kamu harus mengarahkan emosi negatif kamu. Caranya seperti apa? Caranya kalau saya itu ya Pak, tapi saya lagi apa sih? Iya. Kalau saya itu malah lebih ke kegiatan. Kalau misal hobi saya kan olahraga gitu ya Pak. Kalau mood saya lagi gak bagus, saya bawa olahraga, jadinya itu emosi saya itu bisa lebih juga. Saya bawa ke hobi. Gitu Pak. Jadi ketika kamu sedang hal yang tidak menyenangkan akan terjadi pada kamu membayangkan hobi kamu aja sudah senang. Senang. Ya misalnya kayak gini, kalau misalnya saya bayangin saya jadi atlet gitu Pak. Saya kan suka olahraga. Olahraga saya itu lebih ke bulu tangkis. Saya itu bayangin, saya itu ikut ganda putri, dapat juara gitu Pak. Jadi ya ampun, jadi seneng. Selanjutnya kita fokuskan untuk merubah perasaan yang positif. Ketika kecewa jadi kebanggaan, itu kamu bayangin, biar kamu lebih tenang. Ya, kamu kan tadi masalahnya ada di ketika kamu merasa bahwa kamu punya kekecewaan, perasaan yang takut, perasaan yang mempunyai pengalaman yang enak ketika kamu SMP. Ketika itu tuh di balik semuanya yang lebih kecewa jadi apa? Kecewa jadi membanggakan. Membanggakan seperti apa ketika kamu presentasi di depan itu yang membuat kamu bangga itu seperti apa? Kalau saya bisa mempresentasikan hasil pengamatan saya dengan baik, dengan tutur kata yang sesuai sama alurnya gitu Pak. Terus rasa bangga itu ketika kamu melihat teman kamu seperti apa kepada kamu? Ya, pertama ya kayak bisa bertepuk tangan. Terus kalau yang tadinya nggak suka jadi diem Pak.
nggak jadi beli saya lagi. Itu suatu kebanggaan buat saya. Akhirnya saya bisa apa ya, kalau bahasa orang itu nyemes, bisa nyemes teman saya Pak. Jadinya kan tadinya mau ngomong jadi nggak jadi ngomong gitu Pak. Bagus. Terus itu yang kecewa. Terus kalau rasa takut, Kalau rasa takut ya berani Pak. Saya takut nggak takut, saya harus tetap maju ke depan buat presentasi gitu Pak. oke. Itu kan jauh lebih ada kemajuan ya. Ketika kedepannya kamu harus presentasi lagi, berarti kuncimu paling nggak harus bisa merubah perasaan negatif itu ke lebih yang Positif. ya. Ketika kamu nggak bisa merubah perasaanmu itu terus menerus, yang terjadi kamu hanya bisa berjalan di tempat itu. Masalahmu hanya akan bisa menjadi di dalam mana Iya. kamu sudah pintar loh ya, ranking 1. Harusnya ketika itu menjadi hal yang baik buat kamu, itu kan akan jauh lebih baik ketika kamu juga mempunyai kriteria yang baik pula ketika kamu harus tampil di depanmu. Ya, itu kan masalah, betul ya? Betul. Sekarang sudah punya gambaran untuk bisa menjadi lebih produktif atau lebih baik dalam hal untuk mengatasi rasa minder, bisa ya? Bisa Pak. Caranya bagaimana? Seperti yang kita tadi lakukan itu jalan. Soalnya Berubah perasaan. jadi ya makanya itu biasanya itu moodnya lebih baik Pak. Pertama itu mood dulu kayak Pak. Kalau yang lain belakangan. Yang penting kalau moodnya bagus, semua pasti akan berjalan lancar Pak. Berubah rasa kecewa menjadi berubah. Ya, bayangan yang baik. Iya. Rasanya menakutkan menjadi hal yang bisa kita. Ya, itu gambaran buat kamu. Terus yang kedua, nanti kamu harus bisa bayangkan ketika masalah kamu saat ini yang kamu hadapi itu tidak bisa terselesaikan dengan cepat. Kamu bisa bayangkan nggak kamu seperti ini? Kamu nggak bisa tampil di depan umum karena perasaan kecewa kamu, takut kamu, minder kamu selalu menghantui. Ketika besok awal masuk bulan Juli sudah masuk, kita doakan aja corona cepat berlalu ya, kita bisa tatap muka lagi. Terus kamu nanti bisa mencoba lagi untuk bisa tampil di depan kelas dulu ya, tampil di depan kelas dulu apakah bisa. Tapi ketika kamu tetap nggak bisa tampil, masalahnya di sini apa yang terjadi pada kamu? Ya, saya menjadi seperti saya di SMP, jadi yang sendiri gitu kan. Gampang emosi juga. Kalau misalnya ada yang ngomong apa gitu sedikit, saya itu gampang terpancing Pak. Bakatnya sangat besar sekali berarti ya. Iya Pak. Berarti ketika 1 minggu ke depan kamu nggak bisa menyelesaikan ini, kamu akan terus seperti itu, menjadi pribadi yang emosional, ya, menganggap orang lain serba persepsinya salah terhadap kita. Betul seperti itu ya? Betul Pak. Nah, orang lain itu pokoknya jadi nggak, di mata saya itu sama aja gitu Pak. Terus sampai kalau itu masalahmu bertambah lagi jadi 1 minggu nggak bisa selesaikan, terus 1 bulan nggak bisa selesaikan, setengah tahun nggak bisa menyelesaikan, terus kedepannya sampai 1, 2, 3 tahun nggak bisa menyelesaikan, kamu akan menjadi pribadi yang seperti apa? Ya mungkin saya menjadi pribadi yang bisa dikatakan kategori buruk Pak. Buruk yang seperti apa? Buruknya saya nggak bisa nyelesain masalah yang kayak gitu. Terus saya juga kembali lagi yang jadi pendiam, jadi gampang emosi gitu Pak. Terus kayak misalnya gampang kecewa gitu. Kalau misalnya orang ngomong itu gampang sedih. Itu kan
negatif semua. Sama nggak ada apa ya perasaan ingin bangkit gitu. Soalnya nggak ada yang mendukung Pak, adanya itu orang yang membuli saya, bukan orang yang mendukung saya buat bangkit jadi lebih baik. Itu kan kamu bisa bayangkan ketika masa lalumu sampai kamu lulus SMK nggak diselesaikan. Berarti ini langkah yang bagus pada diri Zabila untuk bisa menyelesaikan masalahnya secepatnya pada hari ini. Ya, jadi saya harapkan manfaat dari konseling individu pada hari ini adalah paling tidak Zabila punya gambaran bahwa rasa takut, kecewa, minder atau bahkan perasaan yang kurang mengenakan ketika kita mau tampil di depan kelas itu semuanya belum terjadi. Ya, ketika itu harus bisa dirubah dengan hal yang lebih positif, artinya perasaan kita yang tadinya kecewa jadi bangga, yang takut jadi berani. Terus kan akan membuat kamu jadi lebih kuat, lebih berani. Ya, nanti tadi kamu sudah jelaskan sendiri bahwa ketika kamu nggak bisa menyelesaikan masalahmu sampai 2, 3, 4 tahun kamu lulus SMP, bahkan sampai dewasa kamu nggak bisa selesaikan masalahnya, terjadi kamu akan menjadi pribadi yang cenderung pesimis. Betul nggak? Betul Pak. Merugikan nggak bagi kamu? Ya rugi Pak, karena dengan di bidang akademik saya bisa, tapi di kayak misalnya presentasi atau kayak masalah yang tadi membuat saya jadi apa ya, kemampuan akademik saya itu jadi kelihatan di bawah, itu nggak terlihat karena tertutupi dengan ya gitu, ini kekurangan saya yang itu tadi Pak. Kamu belum pernah membayangkan nggak orang yang tampil di depan umum yang menurutmu tokoh? Saya termotivasi sama itu Pak, Jerome Pauline. Iya Pak, Jerome Pauline itu mahasiswa Indonesia, tapi dia itu mendapatkan beasiswa S1 full di Jepang Pak. Dan itu membuat saya termotivasi gimana caranya biar saya bisa mendapatkan itu juga Pak, bisa membawa nama baik Indonesia ke negara lain. Apa yang kamu bisa petik dari tokoh idola? Yang saya petik ya, dia tokoh yang sangat memotivasi orang. Terus yang kedua, di sisi dia itu terkadang lucu ya Pak, lucu. Dia itu juga pinter Pak di bidang matematika Pak. Iya, dia itu di bidang matematika itu sangat pinter Pak. Terus cara dia bicara, cara dia berkomunikasi bagaimana? Ya, bisa dikatakan sangat baik Pak. Dan kamu bisa nggak meniru seperti idolamu itu seperti bisa? Ya kalau selagi ada niat pasti kita bisa Pak. Dan kamu bangga nggak ketika punya idola seperti itu? Sangat bangga. Sangat bangga. Sangat dan sangat bangga. Itu kan berarti ada gambaran bahwa ketika kita punya kelebihan dan kita menjadi banggaan orang lain itu kan sangat berarti bagi diri kita. Itu sekarang diterapkan pada diri kita. Ya, ketika kamu harus tampil di tempat umum, harus bicara, itu kamu harus berani. Ya, seperti idolamu itu, komunikasinya baik. Betul ya? Ketika harus tampil di depan umum, dia pede. Ya, karena tidak ada perasaan-perasaan yang negatif. Artinya perasaan dulu kamu ketika di SMP itu harus dibuang jauh-jauh. Betul nggak? Diganti ke arah perasaan yang lebih positif. Karena di situ ada ridho. Di situ ada kebanggaan, betul? Idolamu itu kan penuh dengan kebanggaan. Iya Pak. Kamu aja bangga terhadap idolamu. Iya. Karena dia sampai dapat beasiswa ke luar negeri itu kan berarti dia orang yang mempunyai sisi lain
lebih positif, banyak hal-hal yang positif. Iya, yang saya suka dari Jalan Poin ya Pak, selain akademiknya tinggi, ya itu juga kayak itu ngenalin budaya-budaya Indonesia ke apa? Ke itu Jepang, kayak misalnya pakai baju batik gitu kan khas Indonesia, itu dikenalin ke teman-temannya, jadinya ke mahasiswa lain, jadinya negara lain itu tahu bahwa batik itu khas Indonesia gitu, mengenalin itu budaya-budaya Indonesia ke mancanegara, jadinya bisa buat bangga Indonesia. Kalau idolamu mengenalkan batik Indonesia ke negara-negara lain, komunikasinya seperti apa? Ya kayak dia kan punya channel YouTube ya Pak, itu dengan cara bikin vlog, terus itu kayak itu kayak nebak-nebak itu sih Pak, kayak misalnya Bapak orang Filipina gitu, saya Jawa Polim, terus saya kan pakai baju batik, terus itu tanya ini baju batik itu dari negara mana gitu, nanti kan Bapak itu nebak kayak misal Amerika atau apa, nanti kan jawabannya salah, Jalan Polim itu bilang ini tuh dari Indonesia, nanti dijelasin sama Jalan Polim batik itu ini adalah ini gitu Pak, yang bikin saya semakin mengidolakan Jalan Polim. Artinya komunikasinya dia sangat bagus sekali. Bagus, dia juga bisa selain bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, dia juga bisa bahasa Jepang. Yang keduanya bikin bangga lagi, dia cuma belajar bahasa Jepang itu kan 5 bulan. Dia itu bisa mendapatkan juara pidato bahasa Jepang di itu Jepang Pak. Juara 1 pidato bahasa Jepang. Pidato bahasa Jepang. Iya Pak. Bahasa Jepang atau di Jepang? Dua-duanya Pak. Bahasa Jepang juga di Jepang. Ya kan, dia iseng ikut itu lomba pidato. Nah, terus lawan-lawannya itu di situ tertulis kalau misalnya Pak Novi gitu belajar bahasa Jepang itu udah 12 tahun, udah 13 tahun. Nah, Jalan Polen itu yang cuma 5 bulan tapi dia dapat juara 1 Pak. Hebat, idolamu itu hebat. Iya Pak. Kamu pengen seperti itu? Pengen banget Pak. Itu yang membuat saya termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Itu kan berarti paling nggak kamu harus punya gambaran yang lebih positif. Itu bagus buat kamu. Gambaran idola itu bagus. Membayangkan hal-hal yang artinya negatif itu nggak ada gunanya. Ya, tadi kamu sudah bayangkan ketika 2-3 tahun ke depan kamu nggak bisa merubah apa yang menjadi masalahmu saat ini. Kamu bisa nggak menjadi seperti idolamu? Kan itu nggak bisa. Bisa nggak? Kalau ya nggak Pak, kalau yang kayak gitu ya? nggak bisa. Karena apa? Ya karena pikiran saya itu nggak dari negatif nggak ke positif, tapi negatif terus. Ya terjadi kamu hanya stuck di situ Ya, tetap di tempat itu, maksudnya apa ya, tetap jadi yang kebawa emosi, tetap ya itu takut, kecewa gitu. Berarti kamu harus merubah perasaan itu ke lebih yang hal positif, lebih baik. baik. Biar buat kedepannya itu saya juga lebih baik Pak. Saya yakin Jamilah itu bisa. Artinya itu kan hanya masalah-masalah. Artinya ketika Jamilah bisa merubah mulai sekarang bisa merubah perasaan itu dihilang, bahkan bisa dihilangkan, bisa dikemas ke hal yang lebih positif, saya yakin Jamilah akan jadi pribadi yang lebih baik seperti idolanya. Siapa? Cerompoli. Si Rompoli. Besok Bapak akan lihat si Rompoli. Ganteng Pak. Anak mana si Rompoli? Hah? Orang mana? Orang Surabaya Pak. Surabaya. Masih muda? Masih, tapi ini udah mau itu. Nikah? Bukan. Mau apa? Udah mau skripsi itu sih Pak. Oh. Udah mau Sekolahnya di mana itu Jerompoli? di Jepang, di Universitas Waseda. Kamu tahu sampai situ ya? Tahu, soalnya saya hampir setiap hari lihat itu apa ya, channel YouTube-nya itu sih Pak. Oh, channel YouTube-nya apa? Nihongo Mantapu. Ini ngomong apa artinya? Kamu tahu? Apa ya? Lupa. Kamu nggak pengen ke Jepang? Pengen Pak. Di sini tuh ada busa gajah yang ngirim anak ke Jepang, busa itu ke Jepang. Supaya cita-citamu itu berarti seperti idolamu itu. Berarti paling enggak start pertama adalah kamu harus bisa menyelesaikan rasa takutmu.
perasaan, ya. Berarti ketika ada hal-hal yang mengganjal pada dirimu, menghambat dirimu untuk maju, kamu punya gambaran seperti dolamu itu bisa terlaksana. Paham ya? Terus untuk teknik terakhir adalah kamu bayangkan kamu di dalam gedung nanti, terus kamu perkenalan sebentar, kamu bicara tentang hobi kamu. Nanti saya ingin tahu perubahan ketika itu seperti apa. Yang tadinya kamu tidak bisa artinya berbicara dengan baik ketika harus tampil di depan umum, dan sekarang ketika kamu sudah tahu solusinya, harus membunuh perasaan-perasaan negatif pada diri kamu bisa nggak menjadi pribadi yang lebih baik? Artinya kamu bisa tampil di depan umum dengan baik, ya. Nanti praktek sebentar ya, supaya Bapak tahu kemajuannya seperti apa. Kalau memang besok kemarin memang banyak laporan dari wali kelas berkaitan masalah jamilah. Emang loh, ya, dia pintar, tapi suruh komentar aja kadang nggak berani. Itu kan seperti apa Mas? Itu banyak masukan dari guru dan wali kelas, dan alhamdulillah sekali kamu sudah secara sukarela untuk bisa mau menyelesaikan masalah ini. Ya, berarti untuk tahap ini Bapak pengen tahu kemajuanmu seperti apa. Apakah kamu sudah mulai berani untuk bisa tampil di depan umum, ataukah tetap masih seperti yang dulu kemarin kamu tetap nggak bisa, atau seperti apa? Bisa mencoba ya? Bisa Pak. Kamu nanti bayangkan saja di dalam kelas ada banyak teman-temanmu di depan, kamu presentasi sebentar. Presentasinya gampang saja, yang penting kamu memperkenalkan diri, hobi kamu apa, tokoh idolamu siapa, itu sepertinya bisa. Padahal kalau kamu hanya bicara komunikasi dua arah seperti ini kan sepertinya bisa, sepertinya loh kalau Bapak menangkap. Ya, tapi kalau harus tampil depan umum kemarin-kemarin kan itu masalah bukan? Iya Pak. Sekarang kamu coba, ketika kamu harus tampil depan umum, di depan kelas, di depan anak-anak banyak, kamu bayangkan di situ kamu presentasi. Bisa ya? Berdiri dong. Saya ingin tahu kemajuannya. Hadap sini saja untuk saya. Bayangan Bapak itu penonton, ya, penonton yang lucu-lucu itu loh ya, penonton yang lucu-lucu itu banyak, dan sini tuh banyak penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Zabila dari kelas 11 akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil yang saya amati, gitu misalnya. Terus hobi apa? Iya, hobi. Hobi saya adalah olahraga. Olahraga yang paling saya sukai adalah bulu tangkis. Selain bulu tangkis cara mainnya itu bagus menurut saya Pak. Iya. Bulu tangkis itu juga olahraga yang membuat kita bisa menjadi itu Pak, badan kita jadi tinggi Pak. Soalnya saya kepengen punya badan yang tinggi Pak. Terus tokoh idola saya itu Jarang Balin, karena Jarang Balin itu mahasiswa Indonesia yang bisa membawa nama Indonesia ke itu Jepang dengan meraih prestasi. Gitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus loh ya, bisa kamu loh ya, bisa nggak? Bisa Pak. Bisa loh ya. Tapi masih sedikit, itu Pak, sedikit doang. Sedikit, tetap ada nervousnya, takutnya, tapi itu bisa dicoba baru saja. Bisa Pak. Dan hasilnya itu menurut Bapak kan bagus sekali. Dan kedepannya saya harapkan kamu harus tetap berlatih, ya.
banyak cara tadi yang kita temukan loh ya. Rubah perasaan negatif ke lebih yang rasa takut itu jadi rasa berani seperti pahlawan superhero Power Rangers. Terus rasa takutmu dirubah, rasa kecewamu terhadap teman-teman itu dirubah. Tidak ada fungsinya ketika kamu mempunyai perasaan negatif terhadap orang lain, kan ada fungsi. Betul kan? Yang terjadi pada dirimu hanya akan menjadi pribadi. Nah, seperti yang kamu bayangkan 3-2 tahun itu, pribadi yang pesimis bagus. Kalau kamu mempunyai tokoh idola, itu jadikan panutan. Ya? Iya Pak. Paham sampai sini ya? Paham. Bisa coba, tadi bisa dicoba dan alhamdulillah hasilnya, dan saya apresiasi. Artinya kita konseling hari ini itu nggak ada ruginya. Kamu sudah berani mencoba yang tadinya nggak berani untuk tampil di depan umum. Setelah kita konseling, kita cari solusi pada awal sumber masalahnya, yaitu kalau mempunyai pengalaman yang kurang baik dan itu membekas sampai dan hambatannya itu kasih berasannya itu ada perasaan yang takut, perasaan yang kecewa, takut dikecewakan, takut ditertawakan, ya, marah, dan itu dirubah ke hal yang lebih bisa ya. Bisa Pak. Karena tadi hasilnya sudah bagus. Menurut kamu untuk kegiatan hari ini, konseling individu hari ini, ada sisi positifnya atau tidak? Ya ada Pak. Positifnya bagaimana? Saya bisa itu Pak, punya pandangan untuk merubah diri saya menjadi yang pikirannya negatif menjadi yang lebih positif. Terus kesimpulannya untuk kegiatan hari ini apa? Kesimpulannya apa? Dari masalahmu itu? Kesimpulannya, saya jadi bisa tahu gimana caranya menyelesaikan masalah itu Pak dengan baik. Dengan baik. Dengan cara merubah Pandangan saya Pak. Pandangan kamu. Merubah cara pikir saya dari yang tadinya takut, bagaimana jadi biar untuk kedepannya saya berarti harus lebih berani, harus lebih semangat lagi juga Pak. Bagus. Saya cukup untuk kegiatan hari ini saya rasa cukup karena saya rasa dari awal kamu bicara tentang masalahmu dan alhamdulillah waktu 60 menit sudah berjalan dengan baik. Artinya ketika tadi terakhir kamu sudah tak suruh menunjukkan tentang bagaimana rasanya ketika tampil di depan kelas, ternyata kamu bisa ya. Jadi itu untuk pertemuan pertama ini saya rasa lebih cukup. Tapi untuk kedepannya nanti kita bisa konseling kembali untuk bisa mengevaluasi kemajuanmu ya. Nanti Bapak juga akan tanya kepada teman-teman guru, teman-teman wali, juga wali kelasmu bagaimana kemajuannya berkaitan dengan ketika kamu harus tampil di depan umum atau di depan anak-anak atau depan teman atau depan kelas, apakah sudah berani atau belum. Kalau belum nanti kita bisa ulang lagi. Paham ya? Kalau paham, untuk yang terakhir ini ada sedikit yang harus kamu selesaikan berkaitan dengan evaluasi kegiatan pada hari ini. Ini yang pertama adalah ada angket yang harus kamu isi berkaitan dengan kepuasan peserta itu terhadap pelayanan konseling ya. Ini bisa dikerjakan sebentar.
untuk yang terakhir saya ingin evaluasi kita bersama-sama. Perasaan kamu yang timbul ketika kamu datang ke sini seperti apa? Saya menyambut kedatanganmu baik atau enggak? Baik Pak. Baik ya. Nyaman nggak ketika kita proses konseling seperti ini, kamu nyaman nggak? Nyaman. Karena curhat sama guru tapi serasa kayak sama teman gitu Pak. Oke. Bapak menakutkan atau enggak? Tidak, sama sekali tidak. Malah asik. Ya, terima kasih untuk kerjasamanya untuk kegiatan pada konseling pada hari ini. Sebelum kegiatan kita tutup, tadi kita awali dengan doa, kita juga akan tutup dengan berdoa, ya. Untuk mengakhiri kegiatan konseling pada hari ini kita berdoa terlebih dulu menurut keyakinan masing-masing berdoa. Selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih ya Zamila ya sudah konseling pada hari ini. Nanti untuk evaluasi ke depannya biar nanti kita lihat progres kamu. Oke ya, matur suwun ya.